Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, kalian tahu nggak? Kalau ngomongin back tengah, yang kebayang pasti yang tackle keras, duel udara, atau blok dramatis yang bikin lawan ciut. Tapi ada nih guys, beberapa back yang bukan cuma tembok kokoh di belakang, tapi mereka juga elegan banget kayak maestro lapangan tengah. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 back tengah paling jago ngolah bola sepanjang sejarah sepak bola. Siap-siap kaget guys, karena ada yang nggak cuma jago jagain gawang, tapi juga rajin nyetak gol. Serius guys, ini back apa striker nyamar ya? Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 back tengah paling jago ngolah bola sepanjang sejarah sepak bola. Kalau ngomongin back tengah, yang langsung kebayang jelas tackle keras, blok pengorbanan diri, sama duel udara yang bikin lawan mikir dua kali. Tapi ada juga nih beberapa back yang gak cuma jago jagain gawang, tapi juga punya sentuhan elegan di atas lapangan. Di era sepak bola yang makin ngandelin penguasaan bola, makin banyak back tengah yang berusaha jadi elegan kayak maestro lini tengah. Nah, ini dia 10 back tengah paling jago ngolah bola sepanjang sejarah berdasarkan skill teknis, kemampuan bertahan, dan prestasi yang mereka raih. Siap-siap guys. Nomor 10 ada Gaetano Scirea. Dia main di tahun 1972 sampai 1988. Scirea ini ibarat Rolls Royce-nya back tengah. Di era 70-an dan 80-an saat kebanyakan back doyan main kasar, dia justru tampil elegan kayak main dansa di lapangan. Dia nggak pernah kena kartu merah seumur hidup karirnya guys. Beneran, itu udah jadi bukti betapa dia nggak cuma pintar ngebaca permainan, tapi juga jago banget jaga posisi. Gak heran kalau Juventus jadi rajanya Eropa waktu itu. Scirea sukses ngumpulin semua gelar internasional yang diakui FIFA sama UEFA, minus Conference Leagues yang baru muncul belakangan. Belum lagi, dia juga ngebawa pulang 7 gelar Serie A buat koleksi pribadinya. Mantep banget kan guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Leonardo Bonucci. Dia main di tahun 2005 sampai 2024. Bonucci ini kayak sniper di lini belakang. Bukan buat nembak lawan guys, tapi ngirim umpan panjang yang presisi banget. Di Juventus, dia jadi bagian dari trio tembok besi bareng Chiellini sama Barzagli. Trio maut yang bikin striker lawan frustasi. Back yang baru pensiun di Mei 2024 ini nggak cuma ngandelin kekuatan fisik, tapi juga punya visi bermain yang luar biasa. Berkat dia, Juventus ngedominasi Serie A di tahun 2010-an, ngumpulin 8 gelar Liga, harusnya 9 sih, tapi dia sempat nyasar ke AC Milan musim 2017-2018. Ya, siapa sih yang nggak pernah coba hal baru, tapi ini umpannya mantep banget guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Gerard Pique. Dia main di tahun 2004 sampai 2022. Pique ini definisi cool under pressure. Dengan tubuh jangkungnya, dia bukan cuma jago duel udara, tapi juga santai banget ngebawa bola dari belakang. Bisa dibilang, dia main kayak gelandang di tubuh back tengah. Gerard Pique juga punya prestasi gokil. Salah satunya jadi salah satu dari 4 pemain yang pernah juara Liga Champions 2 musim berturut-turut bareng 2 tim berbeda. Manchester United di tahun 2008 sama Barcelona di tahun 2009. Di Barcelona, dia jadi bagian penting dari gaya tiki taka, ngebantu klub ngedapetin banyak trofi, termasuk 2 kali treble di tahun 2009 dan 2015. Mantep nggak guys? Kita lanjut ke nomor 7, ada Rio Ferdinand. Dia main di tahun 1995 sampai 2015. Kalau ngomongin back tengah yang elegan tapi tetap kuat, Rio Ferdinand itu jawabannya. Dia sering disebut back Rolls Royce, mewah, halus, tapi tetap tangguh di lapangan. Gaya mainnya di Manchester United benar-benar beda dari back Inggris lain di zamannya, kayak John Terry yang lebih klasik dan keras. Ferdinand punya kombinasi yang langka, kecepatan luar biasa, jago nekel, ditambah kemampuan ngebawa bola yang mulus. Gak heran dia dianggap sebagai salah satu back terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Ibaratnya, dia itu bukan cuma tembok, tapi juga punya otak sepak bola yang tajam guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Virgil van Dijk yang main di tahun 2011 sampai sekarang. Van Dijk ini kayak bos besar di lini belakang. Back asal Belanda ini pernah dianggap sebagai yang terbaik di dunia, saking jagonya, striker lawan bisa udah ciut duluan sebelum duel. Gayanya tenang, sabar, tapi sekali maju, lawan susah banget buat ngelewatin dia. Selain jago bertahan, Van Dijk juga punya umpan yang presisi banget. Lihat aja pas dia ngirim bola panjang ke Mohamed Salah di Liverpool. Itu sering jadi senjata rahasia Liverpool buat ngebongkar pertahanan lawan. Gokilnya lagi, dia pernah dapat penghargaan UEFA Men's Player of the Year, yang jarang banget dimenangin sama pemain bertahan. Kita lanjut ke nomor 5, ada Alessandro Nesta. Dia main di tahun 1993 sampai 2014.
Nesta itu udah kayak seniman di dunia pertahanan. Setiap tackle yang dia lakuin kelihatan halus banget, padahal tetap efektif buat matiin serangan lawan. Dia elegan tapi tetap kuat, back yang komplit banget nih guys. Mantan pelatih Monza ini dikenal punya insting bertahan yang luar biasa. Dia bisa ngilangin striker lawan dari permainan cuma dengan marking yang rapet. Nggak peduli secepat apa lawan, Nesta bisa ngejaga dengan santai tapi mematikan. Dia ini legenda sejati guys. Kita lanjut ke nomor 4, ada Bobby Moore. Dia main di tahun 1958 sampai 1983. Bobby Moore itu legenda sejati Inggris. Gambar dia ngangkat trofi Piala Dunia tahun 1966 udah jadi ikon sepanjang masa. Tapi jangan lupa, dia bukan cuma kapten yang hebat, tapi juga back yang super tenang dan jago ngebawa bola. Di final Piala Dunia, walaupun disorotnya lebih banyak ke hat-trick Geoff Hurst, Moore sebenarnya punya peran lebih penting. Dia ngasih assist buat 2 dari 3 gol Hurst. Ketenangannya di momen-momen besar plus skill bermain bolanya yang mumpuni bikin dia jadi salah satu bek tengah paling berkelas sepanjang sejarah sepak bola. Kita lanjut ke nomor 3, ada Ronald Koeman yang main di tahun 1980 sampai 1997. Ronald Koeman itu benar-benar beda dari bek tengah kebanyakan. Bisa dibilang dia ngubah cara orang ngelihat posisi bek. Nggak cuma jago bertahan, dia juga produktif banget nyetak gol. Lebih dari 200 gol sepanjang karirnya guys, ngeri nggak? Ini karena dia spesialis bola mati yang luar biasa. Puncak karirnya datang di tahun 1988. Waktu itu dia ngebantu PSV Eindhoven ngejar treble winner guys. Mereka juara Liga, Piala Domestik sama Liga Champions sebelum ngebawa Belanda juara di Piala Eropa musim panasnya. Mantep banget guys. Cuma 5 pemain dalam sejarah yang bisa ngedapetin gelar internasional setelah treble di level klub. Mantep banget kan guys. Kita lanjut ke nomor 2, ada Franco Baresi. Dia main di tahun 1977 sampai 1997. Franco Baresi itu ibarat legenda hidupnya AC Milan. Walaupun cuma setinggi 175 cm, tapi dia ngebuktiin kalau ukuran badan nggak selalu jadi penentu. Baresi sukses jadi salah satu bek tengah terbaik sepanjang masa. Dia jago duel udara, punya kecepatan, dan fisiknya juga kuat guys. Tapi yang paling bikin dia spesial itu tekniknya yang luar biasa. Kadang dia suka bawa bola maju ke tengah lapangan, bikin dirinya kayak gelandang pengatur serangan. Selama 15 tahun jadi kapten AC Milan, dia nunjukin kualitas kepemimpinan yang gak main-main. Emang pantas dibilang legenda sejati guys. Kita lanjut ke nomor 1, ada Franz Beckenbauer. Dia main di tahun 1964 sampai 1983. Franz Beckenbauer atau yang sering dipanggil Der Kaiser adalah salah satu bek terbaik yang pernah ada. Dia salah satu dari 3 bek yang pernah menang Ballon d'Or dan satu-satunya yang pernah dapat 2 kali. Cuman ada 10 pemain di dunia yang bisa ngelakuin itu guys. Beckenbauer nggak cuma jago bertahan, tapi dia juga jadi pionir dalam ngebawa bola maju dari lini belakang. Dia sering banget nyusun serangan dari belakang, bahkan kadang main kayak gelandang serba bisa. Sampai sekarang, meskipun banyak back modern yang jago ngebawa bola, Beckenbauer tetap jadi standar emas. Nah, itu dia guys, 10 back tengah paling jago ngebawa bola sepanjang sejarah. Dari yang kalem tapi mematikan, sampai yang jago nyetak gol kayak striker. Jadi back-back ini emang beda level. Kalau menurut kalian siapa nih back tengah favorit kalian sepanjang masa? Tulis di kolom komentar guys, gak apa-apa, santai aja. Jangan lupa buat like, share, sama subscribe dan gak ketinggalan bahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye-bye.